warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga dia. Sebelum kita mulai acara Hujan tak ya? ini, terlebih dahulu kita membacakan surah Al-Fatihah, yaitu buat kesembuhan Bapak Haji Sanjong yang telah diberikan kekuatan. Amin. Alhamdulillah. Bapak Haji Sanjong bisa berarti Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum para ulama, para kiai, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus yang saya hormati, yaitu para orang tua, para guru yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan tampil kami. Serta yang saya hormati keluarga besar Sayyidul Musibah, yaitu dalam hal ini Bapak Haji Sanjong, keluarga besar. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara jemaah takmir yang insya Allah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat kesempatan, dan khususnya adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir meluangkan waktu meringankan mata, yaitu dalam rangka takbir di malam yang ketiga atas meninggalnya yaitu Ibu Eliana binti Nenek. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu pada junjungan alam beliau dan kita berikan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Melakukan sahabat dan kita selalu pada sunnahnya dengan harapan kita selalu umatnya mendapatkan syafaatnya di dunia di akhirat. Amin ya rabbal yang mundur-mundur nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Yang mana kalau mau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Andaikan lautan yang terhampar luas kita jadikan sebagai bintangnya, pohon-pohon dan bintang-pohon yang ada di muka bumi ini kita jadikan sebagai pulpennya. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya tambah terus kenikmatannya. Dan apabila kufur ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya berat sangat pedih. Maka dari itu, detak jantung sembus nafas kita tidak boleh lupa kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk orang itu termasuk orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdosa itu bukan orang yang meninggalkan sholat saja. Orang yang berdosa itu bukan orang yang meninggalkan puasa saja, tetapi orang yang berdosa
merasa lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. baik dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sepi. Pada malam hari ini bertepatan dengan malam yang ketiga atas meninggalnya, yaitu Ibunda Eliana binti Nenek. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa setiap manusia itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka kata Nabi, kafa bil mauti wa'idah, cukuplah kematian itu sebagai petunjuk, sebagai mau'idah bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang masih hidup. Karena cepat ataupun lambat, suka ataupun tidak suka, pasti kita akan menyusul, yaitu Ibu Elia. Cuma waktunya tidak rahasia sama Allah. Gak ada yang tahu kita mati kapan dan di mana. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang matinya tenggelam di lautan, ada yang meninggalnya itu kebakaran, ada yang meninggalnya tertimpa musibah seperti sakit, ada yang meninggalnya yaitu ketika naik motor, ada yang meninggalnya olahraga, pulang olahraga meninggal dunia, ada yang meninggalnya lagi menunggu minum-minuman keras, ada yang meninggalnya lagi judi, ada. Karena kata Imam Al-Ghazali, kematian itu biasanya tergantung apa yang menjadi kebiasaan. Kalau biasa semasa hidupnya suka main judi, maka meninggalnya pun lagi main judi. Kalau biasanya setiap harinya dia melantunkan zikir, melantunkan sholawat, maka kata Imam Al-Ghazali, besar kemungkinan orang tersebut meninggalnya dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak kita saksikan yaitu di media sosial, banyak sekali orang yang meninggal dalam keadaan khusyuk dalam rumah. Ketika di akhir hayatnya, maka sempat-sempatnya beliau melantunkan ayat suci Al-Quran, beliau melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang meninggal seperti itu sebelum meninggalnya, dan ada juga orang yang mau meninggalnya terlebih dahulu dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kematian, suka ataupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, yang namanya kematian itu pasti akan datang kepada kita semua. Walaupun kita bersembunyi, yaitu di atas gunung sekalipun, bersembunyi di lubang sumur sekalipun, maka apabila kematian itu datang kepada kita, maka tidak akan pernah bisa lari daripada kematian. Baik itu anak kecil, pemuda, orang kaya, orang miskin, orang melarat, orang sugih, pejabat, semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang pintar, adalah orang yang banyak mengingat kematian. Orang yang pintar, orang yang cerdas adalah bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang yang tinggi kedudukannya, tapi orang yang pintar, orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa yaitu mengingat kematian dan mempersiapkan yaitu bekal untuk menjelang kematian. Harta kita tinggalkan, baju yang mewah kita tinggalkan, kendaraan yang mewah, mobil yang mewah, pesawat yang mewah, motor yang mewah, istri yang cantik, anak yang ganteng, anak yang soleh, semuanya meninggalkan kita manakala kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang kita bawa, yang kita bawa adalah kekuburan nanti, yaitu 3 helai kain kafan untuk laki-laki dan 3 helai kain kafan untuk perempuan. Itulah yang akan kita tahu. Ya, biarin. Harta kita tinggalkan sama tinggal harta. Istri yang cantik kita tinggalkan selama tinggal istri. Yang kita bawa adalah kain kafan. Kain kafan itulah tempat dari
Maka kewajiban atas orang yang meninggal adalah yang pertama, yaitu adalah memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, kemudian mengantarkan kepada kuburannya. Ketika ada seseorang yang ikut melaksanakan dalam penyelenggaraan sholat jenazah, maka pahalanya kata Nabi yaitu 2 gunung besar. Itu baru nyolatin doang, belum mandiinnya. Dapat 2 pahala gunung besar. Kemudian mengantarkan jenazah sampai ke kubur, itu pun sama, akan mendapatkan 2 pahala gunung besar. Beres kita mengurus jenazah, kemudian mengantar jenazah tersebut sampai ke kuburan, lalu si mayat itu dimasukkan ke kuburan, ke liang kubur. Setelah beres semua pemakamannya, kemudian datanglah 2 malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir yang tugasnya menanyakan si mayat dalam kubur. Kalau ada orang yang selamat, kalau ada mayat yang selamat ketika menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka orang tersebut termasuk orang yang selamat. Bahkan nanti kuburannya akan mendapatkan yaitu Raudhatul min riyadil jannah, taman-taman daripada surga. Kalau gagal menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka kuburnya akan menjadikan yaitu taman-taman daripada taman yang neraka. Maka orang yang meninggal dunia, orang yang tidak dimasukkan ke dalam liang kubur, beres dikubur, yang mengantarnya istrinya, anaknya, tetangganya, saudara yang jauh, saudara yang dekat, pergi meninggalkan pulang ke rumah. Itu menurut riwayat, menurut keterangan, terompah kakinya itu terdengar oleh ruhnya orang yang meninggal dunia. Kedengaran Pak. Barulah 2 malaikat munkar dan nakir itu datang menanyakan perkara amal yang telah dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Maka kalau ada orang yang selamat ketika menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka kata malaikat orang tersebut tidur bagaikan tidurnya seorang pengantin. Sebagai seorang pengantin, Pak, kalau tidak terasa Pak, kalau pengantin baru, ya, nggak terasa kalau Pak ini saja. Kalau merasa sakit nikmatnya, merasakan daripada kenikmatan itu, nggak terasa. Maka orang yang meninggal dengan dalam keadaan beriman, maka seperti pengantin baru yang baru saja tidur, baru saja terbangun dari bangunnya. Sebaliknya kalau orang yang tidak selamat dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir, maka orang tersebut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai terjadinya hari kiamat. Enggak ada henti-hentinya. Setelah dipukul oleh malaikat munkar dan nakir, kemudian setelah hancur dibangkitkan lagi, hancur dibangkitkan lagi. Itulah seterusnya sampai hari kiamat. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang memiliki amal soleh ketika hidupnya di dunia. Kata pahala sholatnya ketika malaikat munkar dan nakir itu datang, kata pahala sholatnya itu ngomong. Kata pahala sholatnya laisa turun bilang, maaf malaikat, kamu nggak bisa dari arah sini karena duduknya lagi sholat dari ibadah. Lalu ke tangan kanan karena dulunya rajin zakat, rajin sedekah, maka kata pahala sedekahnya, kata pahala zakatnya ngomong, laisa al-turun dibalik, maaf malaikat, kamu nggak bisa dari arah sini, nggak bisa lagi dari kanan sebelah kiri karena dulunya rajin puasa. Pahala puasanya itu ngomong, laisa al-turun dibalik, maaf malaikat, kamu nggak bisa dari arah sini. Kita lagi arah kakinya. Kata pahala ngajinya, kata pahala tahlilnya,
ngomong Pak, kata pahala ngajinya laisa malbun dibalik maaf mereka, kamu nggak bisa bicara Arab sini. Pak dulunya ngaji kan, ngaji. Maka di mana-mana ada pengajian pasti rame, apalagi ibu-ibu rame. Di mana ada pengajian pasti rame. Alhamdulillah. Kamu ada riunan burung, kira? Maka selamatlah orang yang memiliki amal soleh. Maka kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhala qabra bila zatin fa ka'anna maraqibal bahra bila safinatin. Man dakhala, siapa orang yang masuk dalam kubur bila zatin tanpa membawa bekal, fa ka'anna maraqibal bahra bila safinatin. Maka sana orang yang menyeberangi lautan tanpa menggunakan kapal. Yang bisa kita bayangkan orang yang meninggal dunia yang tidak memiliki amal soleh bagaikan orang yang menyeberangi sebuah lautan tanpa menggunakan kapal. Susahnya seperti apa? Orang yang tenggelam di tengah lautan juga susahnya minta ampun. Maka pada malam hari ini kan di sini diadakan tahlilan, diadakan pengajian. Ini tujuannya adalah untuk membantu almarhum Ibu Eliana ketika yaitu Allah Subhanahu wa taala meringankan daripada sisaan tubuhnya, meringankan daripada ini bentuk kasih sayang daripada suaminya, daripada anak-anaknya, daripada tetangganya, yaitu dengan mengadakan tahlilan dari malam yang ke-7 sampai malam yang ke-40. Nanti ketemu lagi yaitu 100 hari sampai ketemu lagi Ramadan namanya. Ini tiada lain dan tidak bukan adalah untuk meringankan daripada sisaan semua. Maka kalau dia punya dosa, maka dosanya diampuni. Kalau dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka siksaan itu akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala seperti bacaan Al-Quran, bacaan tahlil, bacaan tahmid, bacaan yaitu guru dan lain sebagainya, sedekah yang dikeluarkan seperti air minum, rokok, kopi, penelitian dan inilah yang akan mengalir pahalanya kepada si muayyid tersebut, khususnya kepada Ibu Eliana. Insyaallah. Maka tidak ada yang mubalik dalam acara malam hari ini, semuanya akan sampai kepada si Mai. Maka diterangkan di dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika seseorang itu menyampaikan pahalanya, pahala Qur'annya dikhususkan kepada si Mai, sedekahnya dikhususkan kepada si Mai, maka sampailah pahala tersebut kepada si Mai. Mungkin bisa dari saya. Mohon maaf,